warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Baik, untuk perkuliahan hari ini sesuai dengan minggu lalu kita programkan, kita mulai untuk presentasi masing kelompok. Untuk hari ini ada 4 kelompok yang akan presentasi. Barangkali dua dulu baru diskusi dan dua berikutnya ya Bu Tri ya, biar maksimal gitu ya. Kalau 4-nya langsung nanti agak panjang baru bisa ini. Barangkali gitu, dua dulu presentasi, nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom chat atau ada pada saat sesi tanya jawab boleh raise hand. Nanti PJ mohon dibantu untuk mencatat nama penanya dan pertanyaannya untuk bisa direkap diberikan ke saya dan Bu Tri untuk bisa menjadi poin penilaian. Barangkali itu untuk sebagai pembuka saya di siang hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok atau PJ mungkin sebagai moderator siapa yang mau ditunjuk di sini? Masing-masing kelompok kah Ibu atau maaf, PJ 4 langsung? kelompok. Ibu maaf, 4 kelompok. Iya. Itu materi satu sampai Berurutan ya? empat atau Dua. Suaranya kurang jelas ya. Dua dulu kan tadi. Dua, terus diskusi, baru lanjut dua lagi. Ibu maaf hari ini itu materi satu sampai 4 kan ya Bu ya? Halo. Dede Rizky besok mau sama Dede Rizky. Ini jangan diamat dong. Yang lain. Jadi soalnya nggak tabrakan. Ya, silakan. Kelompok 1 sampai 4 hari ini ya. Ibu maaf mau tanya ya Bu. Eh, ini presentasinya materi satu sampai 4 kan ya Bu ya? Iya, 1 sampai 4. Nanti kalau waktunya keburu ya satu sampai Materi, empat ya. Ya. Di jadwal itu 1 sampai 4 kan ya? iya, satu sampai 4 itu yang materi satu kedua itu satu kelompok Bu. Materi 3 sama 4 satu Oh gitu. kelompok. Jadi dua kelompok. Oh, Oh, dua kelompok yang maju. Oke. iya, Iya, Tapi satu kelompok. dengan masing-masing dua topik dengan ya. dua materi. Iya. Oke, ya nggak apa-apa sih kalau begitu satu kelompok maju untuk dua topik tadi, baru nanti diskusi, kemudian lanjut ke kelompok berikutnya dan diskusi. Dikasih batas waktu ya untuk presentasinya, biar jangan bertele-tele. Mohon diatur. Kita usahakan mungkin jam 15.30 ya Bu Tri ya maksimal ya. Sudah selesai bisa selesai, kalaupun mentok-mentoknya nanti di jam 16.00 bisa selesai semua. Oke, silakan. Sambil menyiapkan, barangkali PJ bisa SS dulu ya. SS Zoom-nya dulu, sambil kelompok menyiapkan bahannya. Kita absennya mau isi Bu Salbiah ya. Ya, di backup sama manual, Bu. Oke, siap. Ya. Nanti PJ mohon di backup presesinya. Kalau yang dari EIS nanti saya yang akan memasukkan. Putri sambil menunggu nih anak-anak nyiapin ini. Besok kita ngambil itu hasil MCU. Ibu kemarin ikut MCU ya? Ikut ngambil di mana maksudnya Bu? Ngambil di direktorat besok Oh pagi iya. katanya. Oh gitu.
Oke, siap. Tadi saya ngintip hasilnya agak jelek. Ya siapa? Ya Ibu. Bu, eh, yang Saya. seluruh seluruh dosen seluruh pegawai Poltekkes itu rata-rata gak bagus. Aduh, ada apa ya? Beneran Nggak Bu? tahu apakah memang kondisi kita nggak bagus atau memang lab di sana kita nggak tahu ya. Karena kan standarnya standar militer ya. Jadi kayak IMT itu kayak saya itu lebih apanya kelebihan berat badan gitu. Oh gitu. Iya. Tapi yang Terus lab dan sebagainya? ya rata-rata LED-nya tinggi. Nah itu saya Hmm. juga nggak tahu. Saya LED saya tinggi 36 Bu. Hmm. Kita infeksi Bu. Mm-mm. Kerjaan. Kena kerjaan. Terus TG sama apa tadi saya intip baru itu belum ngambil intip Hmm. rekapannya tadi besok katanya mau dibagi. Oh gitu. Tadi itu tuh bagian korpi tadi. Pembagian Ya korpi. terus ada rujukannya Bu, nanti rekomendasi rujuk penyakit dalam gitu. Hmm. Oke, makasih infonya. Udah banyak sakit lah Bu. Kemarin saya udah Ah, kasih minggu lalu. alah, yang penting tidak kita rasakan aja sih Bu. Ya betul. Setuju. Ayo yang lain gimana? Udah SS Bu? Masih 70 Ini gimana? bagaimana nih kelompok ini? Kita Apa belum jadwalnya masuk mah yang kemis kelompok atau satu yang gimana akan Bu? presentasi? Memang jadwal Kalau kita nggak kemis kelompok ya? satu, kelompok dua aja deh langsung. Ya Bu, ya kalau kalau kelompok satu belum siap, kelompok dua boleh. Catatan hadir aja. Jadi kan kebanyakan Ibu ada tanggal hadir, ada tanggal prima. Datang hadir aja. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mbak Kamila, Mbak Katika Pella, Mbak Hairunisa, Mbak Leona, Mbak Juwita, Mbak Linda, Mbak Luciana, dan saya sendiri akan mempresentasikan tentang perencanaan laboratorium utama dan perencanaan laboratorium mikrobiologi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Kamila. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Untuk hari ini kami akan menjelaskan presentasi tentang laboratorium klinik utama dan laboratorium khusus mikrobiologi. Untuk laboratorium klinik utama adalah laboratorium klinik umum yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium klinik umum madya dengan teknik otomatis. Next. Untuk lokasinya itu berada pada lingkungan dengan udara bersih dan lingkungan yang tenang, lalu bebas dari kebisingan yang tidak semestinya dan polusi yang dari berbagai sumber dan aksesibilitas untuk jalur transportasi dan komunikasinya baik. Selanjutnya, untuk konstruksi ruangan laboratoriumnya itu dinding terbuat dari tembok permanen warna terang menggunakan cat yang tidak luntur. Pertemuan antara dua dinding dibuat melengkung. Lalu langit-langit tingginya antara 2,70 sampai 3,30 meter dari lantai. Jendela tinggi minimal 1,1 meter dari lantai. Semua stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 meter dari lantai. Lantai terbuat dari bahan kuat, mudah dibersihkan, berwarna terang, dan tahan terhadap perusak bahan kimia. Selanjutnya, untuk persyaratan minimal bangunan itu gedungnya permanen, ventilasi sepertiga dari luas lantai, terus penerangannya 5 watt, air mengalir 50 liter per hari, ruang tunggu sekitar 24 meter, ruang gantinya terdapat ruang ganti, ruang pengambilan spesimen 9 meter, ruang administrasi 9 meter, ruang pemeriksaan 60 meter, ruang sterilisasi terdapat ruang sterilisasi, terdapat ruang makan dan minum, terdapat kamar mandi pasien dan kamar mandi pegawai. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Mbak Kartika. Baik, akan saya lanjutkan untuk kelistrikan dan perairan. Sumber listrik yang digunakan adalah dari PLN. Kemudian sumber listrik lainnya yaitu dari generator genset. Untuk pemilihan jenis air didasarkan pada penggunaan yaitu air jenis 1, air suling atau aquades, air jenis 2 atau air demineralisasi, air jenis 3 atau air bersih.
Next. Untuk peralatannya, ada alat-alat gelas dan peralatan untuk pemeriksaan manual, automatic hematology analyzer, automatic blood chemistry analyzer, blood gas analyzer, ELISA automatic atau semi automatic, flow cytometer, fluorescence microscope, dan refrigerator. Next. Untuk sumber daya manusianya, yang pertama adalah penanggung jawab teknis, itu dengan kualifikasi dokter spesialis patologi klinik. Kemudian untuk staf medisnya, dokter spesialis patologi klinik, boleh dokter spesialis patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, dokter umum yang telah memiliki pengalaman teknis laboratorium. Untuk tenaga teknis laboratoriumnya, boleh dari lulusan analis kesehatan, perawat kesehatan, dan dokter umum. Kemudian untuk tenaga administrasi, yakni sarjana akuntansi dan teknik informatika. Next. Kemudian untuk struktur organisasinya, dijelaskan pada grafik berikut. Ada direktur, wakil direktur medis, manajer penunjang medik, yang kemudian akan ada penanggung jawab laboratorium, kepala unit laboratorium yang membawahi koordinator administrasi, koordinator hematologi, koordinator urinalisa, feses, dan BTA, koordinator kimia klinik dan imunologi, kemudian yang paling bawah adalah pelaksana. Next. Untuk alur pelayanannya, dari pasien sendiri ke loket pendaftaran, kemudian ke ruang atau pasien ke ruang pemeriksaan dokter, kemudian setelah mendapat pengantar laboratorium ke ruang laboratorium, dilakukan pengambilan atau penerimaan spesimen, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, dilakukan validasi hasil pemeriksaan oleh penanggung jawab laboratorium, kemudian pengambilan hasil. Untuk pasien, dari pasien rujukan atau pasien dari dokter ke loket pendaftaran terlebih dahulu, kemudian langsung ke ruang laboratorium, dilakukan pengambilan spesimen, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dilakukan validasi hasil pemeriksaan oleh PJ Lab, kemudian dilakukan pengambilan hasil. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk selanjutnya, pengolahan limbah. Limbah cair terdiri dari pelarut organik, bahan kimia untuk pengujian, air bekas pencucian alat, sisa spesimen darah, dan cairan tubuh. Limbah padat terdiri dari peralatan habis pakai seperti sarung tangan, kapas alkohol, spesimen, kemasan reagen, sisa spesimen, media pembiakan, sisa jaringan. Limbah gas dihasilkan dari penggunaan generator sterilisasi dengan etilen oksida. Next. Laboratorium khusus mikrobiologi, yaitu laboratorium yang didesain secara khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari jasad-jasad renik atau dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil. Makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil tersebut disebut juga dengan mikroorganisme, mikrobia, mikroba, atau jasad renik. Pola ketenagaan. Penanggung jawab teknis suatu laboratorium mikrobiologi klinik sekurang-kurangnya adalah seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik. Tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya 1 orang dokter spesialis mikrobiologi klinik, 2 orang analis kesehatan yang telah mendapat sertifikasi pelatihan di bidang mikrobiologi klinik, dan 1 orang perawat, dan 1 orang tenaga administrasi. Tugas dan tanggung jawab dokter spesialis: melaksanakan kegiatan teknis dan pembinaan tenaga analis kesehatan sesuai dengan kompetensinya. 2. Mengkoordinir kegiatan pemanfaatan mutu, pencatatan, dan pelaporan. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium. Melaksanakan komunikasi atau konsultasi medis dengan tenaga medis lain.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait tugas dan tanggung jawab analis kesehatan. Yang pertama yaitu melaksanakan pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua ada melaksanakan kegiatan pemantapan mutu atau pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga ada melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian ada melakukan konsultasi dengan penanggung jawab teknis laboratorium atau tenaga teknis lainnya. Kemudian ada desain khusus laboratorium mikrobiologi untuk sistem ventilasinya yang memadai dengan sirkulasi udara yang adekuat, mempunyai pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia yang dipakai. Yang ketiga ada mempunyai kesiapan menghindari panas sejauh mungkin dengan memakai alat pembakar gas yang terbuka untuk menghindari bahaya kebakaran. Untuk menahan tumpahan larutan yang mudah terbakar dan melindungi tempat yang aman dari bahaya kebakaran. Kemudian mempunyai 2 buah jalan keluar untuk keluar dari kebakaran dan terpisah sejauh mungkin. Mempunyai tempat penyimpanan yang didesain untuk mengurangi sekecil mungkin resiko oleh bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar. Kemudian harus ada tersedia alat pertolongan pertama pada kecelakaan. Lokasi pembangunan laboratorium mikrobiologi hendaknya dibangun tidak searah dengan angin yang menuju bangunan lain. Yang dimaksudkan agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan gas karena terbawa angin dapat dihindari. Laboratorium ini hendaknya dibangun di daerah yang mudah dijangkau pengawasannya. Laboratorium mikrobiologi tidak dibangun di tempat yang berdekatan dengan sumber air. Kemudian ada ruangan pada laboratorium mikrobiologi. Yang pertama ada ruang antara, yang kedua ada ruang instrumentasi, yang ketiga ada ruang steril, keempat ada ruang asam, dan yang terakhir ada ruang cuci dan penyimpanan alat gelas. Berikut ini adalah gambaran dari ruangan tersebut. Yang pertama ada ruang instrumentasi, yang kedua ada ruang steril, ada ruang asam, dan ruang cuci dan penyimpanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Juta. Iya, baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang persyaratan minimal kemampuan pemeriksaan pada laboratorium mikrobiologi, yaitu yang pertama mikroskopis, yang kedua biakan identifikasi dan tes kepekaan kuman, kemudian yang ketiga imunoserologi. Ini untuk mendiagnosis infeksi virus, bakteri termasuk Mycoplasma dan Chlamydia jamur. Selanjutnya, kemudian persyaratan minimal bangunan dan prasarana, yaitu yang pertama untuk gedungnya itu syarat minimalnya permanen untuk ventilasi 1/3 kali luas lantai, kemudian penerangan lampunya 5 watt per meter persegi, air mengalir bersihnya itu 50 liter per pekerja per hari, kemudian untuk daya listrik ini sesuai kebutuhan, kemudian untuk tata ruang tunggu minimal 6 meter persegi, ruang ganti harus ada, kemudian ruang pengambilan spesimen 6 meter persegi, kemudian untuk ruang pengambilan khusus putum dan khusus bahan ginekologi ini sesuai ketentuan, kemudian ruang administrasi syaratnya 6 meter persegi, ruang pemeriksaan 30 meter persegi, dan terdapat ruang pembuatan media, ruang sterilisasi, ruang makan atau minum, WC untuk pasien, WC dan kamar mandi untuk pegawai, kemudian tempat pengolahan limbah cair dan limbah padat. Selanjutnya, persyaratan minimal peralatan untuk laboratorium mikrobiologi. Yang pertama ada analytical balance, antibiotic dispenser, anaerobic jar, autoclave, Bunsen burner, counter, desikator, freezer, inkubator, inspisator, kabinet keamanan biologi kelas 2,
lemari asam, kemudian mikroskop binokuler, OSE, peralatan gelas, peralatan pewarnaan sediaan mikroskopik, petri dish, pH meter, refrigerator, centrifuge, spekulum, timer, dan water bath. Selanjutnya, pelayanan laboratorium yang dapat dilakukan di laboratorium mikrobiologi, yaitu yang pertama, pengamatan sel dan koloni bakteri dan jamur. Kemudian yang kedua, teknik sterilisasi dan pembuatan medium. Yang ketiga, pembuatan preparat bakteri dengan metode pewarnaan gram, spora, kapsul, dan pengamatan gerak bakteri. Kemudian yang keempat, pembuatan preparat jamur dengan metode slide culture. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalinda. Terima kasih Kak Juis. Selanjutnya ada standar operasional prosedur keselamatan di laboratorium mikrobiologi. Yang pertama ada gunakan alat pelindung diri. Selanjutnya ada pengguna laboratorium dilarang makan dan minum di seluruh ruangan lab, dilarang merokok, menggunakan kontak lensa, menggunakan perhiasan, dilarang berlari-larian dan bercanda di dalam laboratorium, bekerja dengan bahan berbahaya dan beracun harus selalu mengacu pada MSDS atau Material Safety Data Sheet. Selanjutnya, jangan memipet larutan dengan menggunakan mulut, gunakan alat pipet mekanis secara hati-hati, ikuti semua prosedur penggunaan alat sesuai SOP. Next. Selanjutnya, ada pemantapan mutu laboratorium. Yang pertama, ada internal quality assurance, pemantapan mutu internal. Laboratorium mempunyai program pengawasan hasil pemeriksaannya secara terus-menerus dan tertentu. Laboratorium bertanggung jawab secara etis untuk memberikan hasil pemeriksaan yang tepat dan bermanfaat bagi pasien. Program pengawasan internal quality control dapat dilakukan terhadap prosedur kerja laboratorium meliputi kebersihan ruangan, kesehatan personilnya, pemisahan ruangan kerja dengan ruang makan, minum dan merokok, kesehatan dan keselamatan kerja, penanganan dan penghancuran bahan-bahan reinfeksi, imunisasi karyawan, pemeliharaan alat, penanganan spesimen, meliputi pengambilan, pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pengiriman, dan pengolahan, pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan, prosedur mudah, terbaru, dan sesuai standar. Selanjutnya, pemeliharaan alat yang baik dan benar serta terus-menerus akan menghasilkan kerja alat yang baik dan akan mempengaruhi mutu hasil pemeriksaan. Yang ketiga ada mutu cat, reagensia, antigen, antisera, dan cakram obat. Next. Selanjutnya ada external quality assurance. Disebut juga external quality assessment atau kemantapan mutu keluar, artinya laboratorium dites mutu hasil pemeriksaannya oleh laboratorium lain, nasional maupun internasional. Tujuannya yang pertama ada memberikan jaminan mutu kepada konsumen, dokter, rumah sakit, masyarakat bahwa hasil pemeriksaan bermutu baik. Yang kedua, menetapkan dan membandingkan ketepatan hasil pemeriksaan suatu laboratorium secara nasional, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan umum, mendorong penggunaan prosedur yang seragam dan reagensi yang standar, mengukur kemampuan administratif. Program penetapan mutu suatu laboratorium dapat dilaksanakan dengan mengirimkan spesimen atau kultur bakteri yang tidak diketahui isinya ke laboratorium yang dites kemampuannya. Yang kedua, waktu pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan oleh laboratorium yang ditetapkan mutu atau kemampuannya. Yang ketiga, petunjuk pelaksanaan dan belangko laporan diserahkan bersama-sama spesimen. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Lucy. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan dengan perlengkapan keselamatan dan keamanan laboratorium. Yang sebelah kirinya ada jenis kelengkapan dan syarat minimalnya. Untuk jenis kelengkapan ada alat batu pipet atau rubber bulb sebanyak 1 buah, alat memadam api sebanyak 1 buah, desinfektan sesuai kebutuhan, kaleng tabung atau tube holder sebanyak 1 buah, wadah khusus untuk insinerasi jarum, lancet 1 buah, pemancur air atau emergency shower 1 buah, pemotong jarum dan wadah pembuangan 1 buah, perlengkapan P3K 1 buah, pipet kontainer atau tempat merendam pipet habis pakai 1 buah, kabinet keamanan laboratorium kelas 2 1 buah, sarung tangan sesuai kebutuhan, masker sesuai kebutuhan, jas laboratorium kancing belakang, lengan panjang dengan elastik pergelangan tangan sesuai jumlah petugas, dan alas kaki sepatu tertutup sesuai kebutuhan.
jenis-jenis bahaya di laboratorium mikrobiologi. Ada kebakaran sebagai akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar seperti pelarut organik, aseton, benzen, etil alkohol, etil eter, dan lain-lain. Kemudian ada ledakan sebagai akibat dari reaksi eksplosif dari bahan-bahan reaktif seperti oksidator. Kemudian keracunan bahan kimia yang berbahaya seperti arsen, timbal, dan lain-lain. Kemudian iritasi, yaitu peradangan pada kulit atau saluran pernafasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung dengan bahan-bahan korosif. Luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, logam, kayu, dan lain-lain. Dan sengatan listrik. Next. Untuk kesimpulan, laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya. Ya, sekian dari kelompok 9. Untuk teman-teman, ada yang ingin disanggah atau yang ingin ditambahkan atau ada pertanyaannya? Terima kasih. Ya, silakan. Iya, yang tadi yang lain paham tadi. Soal ibu kedengaran ya. Halo, soal ibu kedengaran ya. Izin Bu, kedengeran Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, ini kalau ibu lihat tadi eh, tugasnya tugas kelompok 9 ya. Ibu kurang paham dengan tugasnya. Kan ada kelompok 1, 2, 3. Kok ibu lihat ibu dikasih dari Bu Sarbia, kok ibu percaya, oh ternyata kelompok 9. Jadi ini tugas kelompok 9 ya. Iya, Bu, kelompok 9 tapi Betul, Bu. materi. Nah kalau dia tadi juga coba ada pertanyaan dulu nggak? Tadi ada Mas Zidan Bu, raise hand Bu. Ya silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Tadi disebutkan kalau lab mikrobiologi itu kan bangunannya permanen. Nah, semisal dalam keadaan darurat seperti terjadinya KLB, apakah untuk laboratorium mikrobiologi itu bisa didirikan secara semi permanen, ya, seperti kontainer gitu? Nah, terima kasih. Ya mungkin bisa langsung jawab aja ya. Yang lab mikrobiologi. Ayo silakan biar waktunya berjalan. Ini sebetulnya buka lab lab utama dan lab khusus atau apa namanya ringkasan lab mikrobiologi ya pertanyaan ibu ya. Mikrobiologi. Buat lab mikrobiologi enggak buat kelompok 9. Ini maksudnya ini buat lab utama atau lab khusus mikrobiologi. Buat lab ini maksudnya apa sih? Ada lab tadi lab utama dan mikro maksudnya apa ya tugas tadi? Ibu maaf, itu untuk kelompok 9 yang dibahas itu tentang rancangan laboratorium utama dan laboratorium khusus ataupun mikrobiologi, Ibu. Rancangan. Iya, Itu rancangan. sebetulnya sudah ada di Permenkes kan? 411. Ini dua-duanya. Udah belajar itu belum Permenkes 411. Standar minimal lab.
Ini tahun yang 2000 yang lalu. Ini justru itu Bapak kan harusnya sudah tahun baru. Sudah itu belum belajar itu sampai Menkes yang 411. Jadi saya kurang paham tadi dari tugas yang diberikan tadi yang kamu presentasi. Kok lab utama sepintas apa nggak lengkap itu yang dimaksud lab utama itu apa? Kemudian yang lab mikrobiologi kok di kesimpulannya lab adalah gitu. Padahal kan sebetulnya buat lab apa gimana? Rancangan membuat lab kan ya ada. Bisa dong Pak, kalau tahun yang lalu ngumpulin. Berarti tanggung yang lalu bukan itu. Saya mau mempertanggung jawab. Gimana? Caranya gimana? Saya kan mau apa jawab dulu tadi pertanyaan Jidan, udah jawab dulu deh. Pemberian ada bersih. Pertanyaan Jidan tadi coba jawab dulu boleh. Belum, belum. Sekarang ambil di mana? Kalau kemarin, kalau lewat sini, Ibu ada catatan tugas ya. Jadi kalau misalnya itu bisa Ibu nilai dari situ ya. Tugas kalian ya. Ayo silakan. Nggak jalan deh, ntar nggak jalan deh. Kalau namanya bikin lab, desain lab, itu kan berarti ada tempatnya, lokasinya. Kemudian apa visi misinya. Tadi struktur organisasinya, Ibu lihat di lab utama juga, apa namanya, nggak lengkap. Contoh lab utama apa sih kalau di sini? Kalau di tempat kalian kan udah bekerja kan. Kira-kira kalau lab utama tuh yang siapa yang kerja di lab utama? Rumah sakitnya bagaimana? Kira-kira udah paham belum? Atau tadi lab khusus mikrobiologi kira-kira yang bagaimana? Ayo. Kalau yang utama itu fasilitasnya lebih dari lab tingkat media ditambah dengan peralatan otomatis. Iya, contohnya lab apa? Ayo. Apakah tadi yang dibuat standar tadi, apakah sudah cukup yang tadi dipresentasikan untuk lab utama? Contohnya apa? Ini kan pada kerja semua. Paling beberapa kalau yang nggak kerja ya. Atau kerja semua nih ya, kelas alur jenjang ini. Ayo. Kalau nggak ada yang jawab ya sudah ya berarti ya selesai ya. Kalau yang menggunakan otomatis itu contohnya seperti laboratorium patologi klinik ya Bu, yang isinya kimia, terus urinalisa, hematologi, seperti itu Bu. Ya maksud Ibu kalau yang lab utamanya contoh kamu pada kerja kan ya. Contohnya yang bagaimana sih lab utama? Atau lab mikrobiologi contohnya gitu loh. Apakah berdiri sendiri? Apakah ikut masuk ke rumah sakit atau bagaimana? Masuk ke rumah sakit, Bu. Masuk rumah sakit contohnya apa? Rumah sakit apa? Contohnya RSUD, Bu. RSUD apa? RSUD ya. Iya, Bu. Itu sebetulnya kalau RSUD atau puskesmas sudah ada aturan sendiri. Tapi kalau di Permenkes ini sepertinya aturan yang lab khususnya lab ini ya lab buat lab lah lab utama gitu loh. Tugasnya lebih dari 6 ya, Bu, analisnya. Selain itu apa aja? Terus penanggung jawabnya SPPK ya, Bu. Cukup itu? Kalau yang utama, iya, Bu. Kalau utama tuh petugas analisnya lebih dari 6, Bu. Setahu saya itu sih, Bu. Coba diperbaiki lagi ya. Jadi lab utama itu
bukan cuma ringkasan dari lebih besar dari Madya, lebih besar dari Pratama, bukan gitu ya. Tapi Ya, Bu. benar-benar lab yang misalnya contohnya lab Prodia itu tuh masuk apa tuh? Utama, Paramita Bu. tuh masuk apa? Paramita. Utama, Bu. Iya, Bagus utama. iya paramita. Pertama kan? Utama, Bu. Utama. Ya, Ya, Bu. pertama. Iya, artinya kalau dia struktur organisasinya dilihat itu benar nggak? Masih kurang banyak nggak? Kalau dilihat dari yang kamu buat tadi ya, kira-kira bagaimana? Masih kurang banyak nggak yang perlu ditambah? Itu contohnya ya. Kemudian lab mikrobiologi. Tahu kalian lab mikrobiologi khusus itu yang bagaimana? Ayo, kalian punya nanya deh. Ayo kalau lab mikrobiologi khusus tuh kira-kira yang bagaimana? Contohnya aja deh. Contohnya aja. Tadi kalau utama contohnya itu ya apa? Eh, apa Prodia Paramita ya. Coba kalau lab mikrobiologi contohnya yang khusus ya. Lab khusus mikrobiologi contohnya apa? Attachment bukan sih, Bu? Izin, Bu. Ya, Mungkin apa? seperti Attachment Ramsa ya, Bu? Ya itu juga bisa ya. Ya kalau yang khusus mikrobiologi contohnya ada di rumah sakit yang tipe tipe A ya, yang bekerja sama juga dengan bidang pendidikan. Contohnya misalnya rumah sakit UI, RSC. UI, Cipto, Cipto RSUI. ya, Cipto ya. Itu kan ada, RSCM ya, Bu? ya itu kan ada khusus lab mikrobiologi kan? Ada, Bu. Ya khusus lagi ya. Ya, Bu. Nah contohnya itu ya. Nah itu Persyaratan. jadi kalau tadi Ibu lihat lab mikrobiologi cuman butuh rubber bulb satu buah. Itu jauh banget ya. Satu buah Ibu lihat di persyaratan. Itu satu buah rubber bulb kan buat mipet-mipet gitu kan. Nah, dilihat persyaratannya juga masih jauh ya. Nanti tolong diperbaiki aja ya untuk apa namanya eh, membuat lab tadi ya di kelompok 9 ya. Ya, nanti tolong diperbaiki. Baik, Kemudian tadi Bu. ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan tadi. Pertanyaan ada dua pertanyaan ya. Dari Zidan sama dari siapa nih? Saya, Bu, Atik, Bu. Ya, silakan. Jawab dulu ya. Saya udah kirim di chat, Bu. Bukan maksudnya dijawab jawab yang kelompok 9. Izin buat menjawab pertanyaan dari Mas Zidan. Dari pertanyaannya, itu ya Mas, apakah laboratorium mikrobiologi bisa didirikannya itu nggak permanen gitu ya Mas Zidan? Menurut kelompok kami, itu sih boleh biasanya terjadi saat kejadian KLB dapat ditangani langsung mengikuti diskresi dari pemerintah, misalnya pas COVID kemarin gitu. Jadi eh, melihat dari kondisi lapangannya gitu Mas Zidan. Dengan persyaratannya itu dari izin dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat, memiliki persyaratan sertifikasi BSL yang sesuai, kemudian peralatan laboratoriumnya yang bisa portable dan terkalibrasi, terus tenaga kerjanya terlatih dan berpengalaman, kemudian mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan kerja serta penggunaan peralatannya. Mungkin dari kami jawabannya seperti itu, Mas Zidan. Bagaimana? Zidan bagaimana Zidan? Oke, Atau baik. ada Terima kasih atas. ada yang menambahkan lagi? Itu kan lab khusus COVID ya, bukan lab mikro kan itu ya. Yang kejadian luar biasa itu kan yang COVID ya.
Itu buat contoh aja ya. Iya, Ibu. Contoh ya. Jadi kalau ada kejadian yang luar biasa kayak seperti COVID kemarin ya, mungkin permanen tapi ditempatkan di eh, apa namanya gedung-gedung lab kan bukannya artinya bukannya COVID yang periksa itu kan apa namanya tuh eh kok lupa sih periksa COVID itu bukan yang pakai PCR kan? Tapi yang awalnya juga di rumah sakit besar pertama kali malah di persahabatan kan? Gitu ya. Jadi kalau untuk bangunan lab itu memang harus permanen sih seharusnya ya. Kalau yang kemarin asal buka itu sih bukan bukan termasuk lab mikrobiologi ya, tapi kejadian luar biasa untuk pemeriksaan COVID aja. Iya, Bu. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya nih dari Ati, silakan dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, teman-teman dan Bu Tri. Ya, ya dari Ati, silakan dijawab. Dilaporkan nomornya aja ya. Ya. Ayo siapa nih? Ini kan ini seberapa yang buat lab utama berarti Kamila, Kartika Pella, Khairul saya gitu ya. Sampai dengan Leona gitu. Izin sampai dengan Markus Evan Anggia, Ibu. Sampai dengan Markus kan berarti buat dua-duanya kan? Utama dan khusus kan? Izin Bu, izin menjawab pertanyaan dari Bu Ati. Kalau untuk QC di laboratorium biologi itu biasanya menggunakan kuman ATCC, Bu. Ya kumannya sudah ditentukan ya PCC ya. Iya, Bu. Ya tadi pertanyaan Ibu, ini yang buat rancangan lab utama, lab khusus ini dibagi dua nggak? Yang Kamila, Kartika, Khairunisa, Leona ini yang utama. Kemudian Juwita, Linda, Luciana itu yang lab khusus begitu atau bagaimana? Atau satu orang yang mengerjakan atau dua orang? Nah, coba silakan. Ayo silakan. Kelompok 9 ini kan ada dua nih, lab utama, lab khusus. Yang mengerjakan apakah cuma satu dua orang atau bagaimana atau dibagi? Ini mahasiswanya ada di Jakarta atau ada yang di daerah? Saya dari Cikampek, Bu. Yang jauh Cikampek ya? Atau ada dari Ada daerah yang dari Palembang, Bu. Palembang? Terus, nah ini kalau buat tugas ini siapa nih? Berapa tadi berapa orang tuh Ibu lihat, tapi kok apa ya, diskusinya nggak jalan ya? Ayo pertanyaan Ibu tadi, siapa yang bikin lab utama, siapa yang lab khusus? Ini kelompok 9, ayo bagi tugasnya gimana nih yang kelompok-kelompok ini?
Ibu tahu di sini juga banyak alumni Poltekkes ya. Alumni Ibu juga tahu. Jadi Ibu penasaran aja kok. Lab utama, lab mikronya kurang ini, kurang berbobot. Ayo, kelompok 9 siapa yang mengerjakan? Atau semua yang mengerjakan? Udah nggak ada yang jawab ya. Nggak ada yang jawab. Maaf, Ibu bareng-bareng dikumpulkan di Google Docs gitu, Bu. Terus nggak didiskusikan. Diskusi dulu ya. Ya, oke lah kalau gitu diperbaiki ya untuk kelompok 9 ya. Nah, silakan. Baik, Ibu. Tadi sudah ada contohnya, tolong diperbaiki baru dikumpul nanti di Gdev ya. Ya, selanjutnya kelompok 10 ya. Kelompok berapa selanjutnya? Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman semua. Mbak boleh minta tolong slideshow? Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai desain penyelenggaraan laboratorium klinik Pratama dan Madya. Kelompok 10 ini beranggotakan yang pertama ada Alma Latifah, kemudian Amanda Kukuh, Andi Trihadi, Andri Astuti, Maiga Kirana, Nia Wahyuni, Miftahul Janah, dan Miftihani. Next slide, Mbak. Kak, next slide, Kak. Belum berganti layarnya ya, Kak? Baik, di sini yang pertama ada struktur organisasi laboratorium. Yang paling atas di sini bisa kita lihat ada direktur, kemudian manajer penunjang medis, koordinator laboratorium, kemudian ada analis pelaksananya dan penanggung jawabnya masing-masing. Next slide. Ruang lingkup pelayanan di sini waktu pelayanannya adalah 24 jam. Kemudian jenis layanan pemeriksaannya ada parameter laboratorium patologi klinik sesuai laboratorium klinik umum Madya dengan peralatan fully automatic untuk hematologi, kimia klinik, astrup, elektrolit, dan semi otomatis. Kemudian pemeriksaan yang tidak bisa dikerjakan akan dirujuk ke laboratorium rujukan yang sudah memiliki surat perjanjian kerjasama dengan rumah sakit. Next slide. Nah, ini di sini ada jenis pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada pemeriksaan hematologi, bisa dilihat item-itemnya, kemudian hemostasis, mikrobiologi, kimia darah, serologi, imunologi, urinalisa, tinja, dan lain-lain. Next slide. Nah, di sini ada denah ruang laboratorium. Di sini bisa kita lihat ruang processing BTA, kamar mandi, ada juga ruang proses, kemudian tempat pengambilan tindakan, ruang administrasi, dan ruang sampling.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Ya, mungkin boleh saya. Dari ketenagaan, dari kepala unit laboratorium yang dipegang oleh dokter spesialis patologi klinik berjumlah 1, koordinator laboratoriumnya D3 TLM 1, TLM pelaksananya D3 TLM 15. Next slide. Perhitungan kebutuhan tenaganya pada prinsipnya menggunakan rumus perhitungan beban kerja, jumlah dan waktu pengerjaan dibanding dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Kira-kira seperti ini sih jumlah ininya. Manajemen ketenagaan dilakukan dengan unit lab mengajukan surat permintaan rekrutmen ke Direktorat Sumber Daya Manusia dan jumlah dan kualifikasinya. Kemudian Direktorat SDM membuat pengumuman loker di website rumah sakit. Terus kemudian surat lamaran yang diterima diserahkan ke unit laboratorium untuk diseleksi awal sesuai kualifikasi dan kriteria. Kemudian nama pelamar yang terpilih dipanggil oleh Direktorat SDM untuk uji tes tertulis dan wawancara. Pengujian dilakukan oleh pimpinan unit laboratorium. Dan hasil uji dan rekrutmen rekomendasi diserahkan kepada Direktorat SDM untuk ditindaklanjuti. Kemudian diwawancara. Kedua dengan perwakilan manajemen rumah sakit, kabit pelayanan medik dan penunjang medik, pimpinan dan Direktorat SDM. Hasil akhir diwawancara kedua untuk pilihan final kandidat PLM diteruskan ke Direktorat SDM. Next slide. Alur rekrutmennya seperti ini dari unit laboratorium, kemudian Direktorat SDM, lamaran masuk, seleksi, kandidat dipilih, diuji tertulis, hasilnya ke SDM lagi, kemudian kandidat diterima. Next slide. Manajemen ketenagaan, masa orientasi selama 3 bulan pertama diisi dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh manajemen rumah sakit, pengenalan organisasi, tata kelola, pencegahan infeksi, K3 rumah sakit. Diberikan selama 5 hari kerja. Kemudian minggu keduanya sampai dengan 3 bulan masuk ke unit laboratorium untuk melewati masa orientasi pelayanan ke kegiatan laboratorium. Kemudian dilakukan penilaian dan pelaporan hasil orientasi untuk serahkan ke SPM. Dan dilakukan kredensial awal untuk memberikan kewenangan klinis yang sesuai dengan kompetensinya. Next slide. Manajemen ketenagaannya, pemantapan mutu tenaga laboratorium terutama TLM. Jadi biasanya per pagi melalui Zoom bidang pelayanan diikuti Pak unit. Nah, isu penting segera delivery ke staff, jadi langsung diserahkan ke staffnya. Briefing menggunakan mingguan dengan berbagai isu manajemen mutu laboratorium tentang pemantauan mutu internalnya, koreksi hasil, dan nilai kritis, pendelegasian tugas, manajemen komplain, review dan refreshing basic of the data knowledge related to laboratory, internal dan eksternal pendidikan, seminar, workshop, kemudian komite tenaga kesehatan lain, kredensial dengan kredensial untuk pemberian rincian kewenangan. Kemudian saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih Bu Andri. Di sini ada uraian tugas TLM. Tugas TLM itu salah satunya adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesinya, standar pelayanan profesi di mana ada standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerimaan pelayanan kesehatan. Kemudian melaksanakan penerimaan dan menjelaskan kepada pasien atau pelanggan
mengenai tata cara pemeriksaan yang akan dilakukan untuk menjanjikan waktu pengambilan hasil. Yang ketiga adalah melaksanakan input atau order data pasien yang terdiri dari nama, nomor rekam medis, usia, nomor laboratorium, dan lain data yang dibutuhkan. Dan jenis pemeriksaan ke dalam sistem laboratorium atau LIS dan SIM-RS, serta pencatatan ke dalam buku registrasi laboratorium. Kemudian memberikan tanda bila ada pemeriksaan khusus atau pemeriksaan yang akan dirujuk keluar. Melaksanakan tes laboratorium rutin dan khusus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keenam, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarga dari pasien atas tindakan yang akan diberikan. Kemudian menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Kemudian merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Yang ke-10 adalah menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, termasuk pembuangan limbah dan praktek kerja aman. Yang ke-11 adalah membantu administrasi dalam pelaporan hasil serta kelancaran, ketepatan waktu, dan keakuratan penyajian dalam hasil laboratorium. Tugas selanjutnya adalah melaporkan kegiatan yang dilakukan dan masalah yang ditemui kepada supervisor, dokter penanggung jawab, atau koordinator laboratorium. Kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan pergantian shift. Kemudian melaksanakan pencatatan pemakaian reagensia pada kartu stok dan melaporkan sisa reagen yang menipis kepada koordinator laboratorium. Kemudian melakukan verifikasi hasil yang tampil di layar laboratorium informasi sistem untuk melihat kecocokan identitas pasien, kelengkapan hasil yang ada dalam LIS dengan yang tertera pada form permintaan, pemeriksaan dan kelayakan hasil, kritis atau normal. Kemudian melakukan input hasil pemeriksaan yang dikerjakan manual ke dalam LIS. Lalu melakukan release atau otorisasi dan mencetak hasil pemeriksaan. Kemudian memeriksa kembali hasil yang akan ditandatangani sesuai diserahkan kepada pelanggan atau pasien. Tugas berikutnya adalah menerima formulir dan bahan pemeriksaan serta menandatangani buku ekspedisi dan melakukan penyimpanan arsip hasil yang sudah selesai dan pengarsipan surat masuk dan keluar laboratorium. Melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan menganalisa hasil pemeriksaan kontrol. Dan yang terakhir adalah melakukan maintenance dan kalibrasi alat yang menjadi tanggung jawab analis atau TLM tersebut. Next, Kak. Uraian tugas administrasi dan rujukan laboratorium. Uraian tugas untuk bidang administrasi adalah melaksanakan penerimaan dan menjelaskan kepada pasien atau pelanggan tata cara pemeriksaan yang akan dilakukan dan menjanjikan waktu hasil yang akan diserahkan. Yang kedua adalah melaksanakan input atau order data pasien, nama, nomor rekam medis, dan lain-lainnya, jenis pemeriksaan ke dalam komputer, serta pencatatan ke dalam buku registrasi laboratorium. Kemudian memberikan tanda bila ada pemeriksaan khusus atau pemeriksaan yang akan dirujuk keluar. Menyesuaikan seluruh hasil dari printer alat dan formulir permintaan dan mencocokkan nomor laboratorium. Memeriksa kembali hasil yang akan diserahkan kepada pelanggan atau pasien. Lalu menerima formulir dan bahan pemeriksaan. Yang ketujuh adalah melaksanakan penyimpanan arsip hasil yang sudah selesai dan pengarsipan masuk dan keluar laboratorium. Melayani dan menjawab telepon, menyiapkan dan mencukupi keperluan tulis kantor, barang cetakan, dan alat rumah tangga. Kemudian melakukan cek validasi pembayaran billing pasien rawat jalan. Menjaga dan merawat peralatan atau prasarana administrasi. Dan yang terakhir adalah membuat laporan bulanan. Untuk bagian rujukan laboratorium, tugasnya adalah mempersiapkan sampel dan formulir pemeriksaan rujukan. Yang kedua adalah membuat daftar pemeriksaan dan rincian biaya pemeriksaan rujukan dan memberikannya kepada kepala ruang laboratorium.
mengirim sampel dan mengambil hasil ke laboratorium rujukan. Kemudian membuat salinan hasil pemeriksaan rujukan satu atau dua rangkap dan menyimpannya sebagai salinan sebagai arsip. Kemudian memasukkan hasil asli rujukan ke dalam amplop dan menyimpannya ke kotak hasil sesuai dengan nama dokter atau asal ruangan. Kemudian menelusuri hasil yang terlambat diterima dari laboratorium rujukan, dan terakhir adalah membuat janji kepada pasien mengenai hasil Kak, layarnya belum berubah ya, Kak. Alur pelayanan dari laboratorium itu bisa kita lihat di sini. Ada masuk permintaan tes lab yang nanti akan kita isi untuk penggunaan atas permintaan dilanjutkan untuk verifikasi data untuk ketepatan identifikasi. Lalu kita bisa lanjut order tes di SIM RS dan LIS, pengambilan sampel, pemeriksaan sampel, dan penyampaian hasil. Nanti akan ada pre-analitik, analitik, dan post-analitiknya. Di sini ada alur untuk merujuk sampel, bisa kita lihat bagannya. Di sini sampel yang tidak bisa dikerjakan di internal laboratorium akan dirujuk ke laboratorium rekanan yang sudah menjalin kerjasama operasional dengan rumah sakit. Next, Kak. Untuk tahap analitik, pengelolaan reagennya kita harus bisa melihat ketersediaan, penyimpanan, monitoring yang terdiri dari suhu, dan audit reagen. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan alat, di mana performa alat tergambar dari perawatan rutin, kalibrasi monitoring, dan pencatatan. Yang ketiga adalah pemantapan mutu internal, di mana menguji kualitas reagen dengan analisa dan evaluasi hasil kontrol yang akan dicatat. Kemudian running sampel, verifikasi data di setiap tahap, pemeriksaan check-in, release, otorisasi, dan validasi. Yang kelima adalah koreksi dan pelaporan hasil kritis. Yang keenam adalah pemantapan mutu eksternal. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk contoh alur pengadaan BHP Lab, ini terdiri dari SBP. Jadi unit lab membuat surat permintaan barang ke gudang farmasi. Terus untuk gudang farmasinya mereka permintaan BHP dari seluruh unit di rumah sakit dan menyerahkan ke direktur pembelian. Direktorat pembelian membuat PO dan mengirimnya ke vendor atau distributor. Proses pemesanan berjalan, lalu kemudian penerimaan barang di gudang farmasi, barang yang diterima dicatat dalam sistem, kemudian yang terakhir didistribusi barang ke lab, dan barang itu diserahkan ke lab. Next slide. Untuk contoh pengelolaan reagen di sini terdiri dari monitoring suhu kulkas, kemudian ini ada SOP terkait pengelolaan reagensia dan alat kesehatan, dan yang terakhir ada form audit reagen laboratorium yang dilakukan secara berkala. Next. Sumber daya alat utama pemeriksaan lab 2024 ini terdiri dari alat kimia yang otomatis atau chemistry analyzer. Terus ini ada alat hematologi, alat hemostasis, ELISA reader, sama alat imunologi. Next slide. Dan ini berikut contoh PMI yang biasa dilakukan setiap hari. Dan kalau untuk pemeriksaannya jarang, itu biasanya ketika ada sampel atau pemeriksaan tersebut. Next. Contoh koreksi hasil lab. Ini case-nya ada anak X dari IGD dengan diagnosa demam, dengan keluhan demam tinggi, kesadaran menurun, diperiksa CBC dan AGD pada jam 10 pagi, hasil CBC HB-nya 7,9, terus leukositnya 3,78, trombositnya 69.000, eritrositnya 3,79 juta, dan hematokritnya 22,6. Jam 15 minta CBC ulang dan hasil yang keluar berbeda sangat signifikan pada kadar trombositnya 291.000.
Analisa proses pemeriksaan dan evaluasi hasil mulai dikerjakan dan diuraikan pada slide berikut. Fragmentasi eritrosit mengganggu perhitungan jumlah trombosit. Jadi, pada saat sebelumnya itu memiliki hasil yang sangat jauh, ini memiliki flag di alatnya itu mikroanemia dan PLT abnormal distribution. Dan ini ada penanda bahwa di alatnya itu terdapat fragmen eritrosit yang berukuran sebesar trombosit akan dibaca sebagai trombosit. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk slide selanjutnya, ada distribusi platelet yang tidak normal, menyebabkan scattergram platelet tidak bisa membentuk gunung. Jadi contoh-contohnya ya, selanjutnya. Perbandingan ukuran normal eritrosit dengan trombosit. Eritrosit ukurnya 6 mikrometer, bentuknya bulat, warna sitoplasmanya merah jambu atau abu-abu, tidak mempunyai granulitas, distribusi dalam darahnya lebih dari 90% dari eritrosit normal dalam darah. Untuk trombosit, bisa disebut juga tim darah, ukurannya 1-4 mikrometer, bentuknya bulat atau oval dengan pinggir tidak teratur. Warna sitoplasmanya biru, granulanya memiliki granula ungu halus, mengisi bagian tengah trombosit pada pinggir tanpa granul pada bagian tepi sel. Next. Next. Tahap post analitik, laporan hasil kritis laboratorium itu dibuat SPO dan sistem pencatatan dan pelaporan hasil, pemilihan dan penetapan indikator mutu internal laboratorium, koordinasi dengan komite mutu rumah sakit, dan dibuatkan surat keputusan direktur. Untuk penulisan hasilnya, by system atau manual, buatkan SPO, laporan hasilnya juga bisa by system atau manual, selanjutnya dibuatkan SPO, dan melakukan quality improvement. Next. Ini adalah contoh pelaporan hasil nilai kritis lab. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menggantikan dari Kalma. Ini ada contoh occurrence in transaction and filling of result. Jadi ini adalah dimonitor dalam indikator mutu lab yang terjadi kesalahan penulisan hasilnya. Di sini ada bentuk dari tidak kesalahan penulisan hasil. Mungkin bisa diperhatikan. Selanjutnya. Next. Baik, di sini ada kepatuhan nakes Maret 2023. Di sini ada tabelnya dari bulan Maret sampai bulan Mei. Untuk bulan Maret sendiri, untuk di IGD ada 56%, poliklinik ada 12,7%, dan Ranap ada 27%. Lalu untuk IGD di bulan April ada 76,5%, poliklinik 20,3%, dan rawat ada 69,2%. Selanjutnya di bulan Mei juga ada di IGD 77%, poliklinik 19%, dan Ranap 70%. Dari hasil analisanya,
angka kepatuhan nakes IGD dalam menggunakan lab meningkat 20% ya pada bulan April dan Mei pada tahun 2023. Sedangkan nakes di poliklinik meningkat 7% pada bulan April dan 6% pada Mei tahun 2023 dan nakes dari Ranap meningkat 42,2% pada April dan Mei tahun 2023. Untuk evaluasinya sendiri, kepatuhan order tes SIMRS dari ruangan masih rendah, sedangkan juga masih ditemukan penggunaan stiker untuk permintaan tes yang tidak diikuti oleh order tes di SIMR. Dan yang ketiga yaitu stiker permintaan tes menghambat pelayanan lab karena petugas lab harus mencari informasi terkait nama dokter, diagnosis, asal ruangan, bahkan tes yang diminta itu apa. Next. Di sini juga ada kepatuhan nakes membagi pemeriksaan laboratorium untuk pengendalian biaya BPJS pada bulan Agustus 2023. Untuk pada tahun bulan Agustus 2023, di sini ada pencapaian dan jumlah form laboratorium dari minggu pertama sampai minggu kelima. Untuk pencapaiannya sendiri pada minggu pertama atau ada 6%, minggu kedua 42%, minggu ketiga ada 82%, minggu keempat ada 94%, dan minggu kelima ada 94%. Untuk jumlah form laboratorium untuk minggu pertama ada 47, keempat ada 16, dan minggu kelima ada 16. Dari hasil analisanya, didapatkan bahwa biaya pemeriksaan laboratorium pasinisi dan nakes. Dan yang kedua yaitu pengendalian biaya perlu dilakukan dengan adanya komunikasi dan kolaborasi antara nakes klinisi dan unit laboratorium. Untuk bahan evaluasinya, di sini yang pertama yaitu kebijakan tertulis dari manajemen biayaan BPJS. Yang kedua yaitu komitmen harus terus dibangun di antara nakes dan klinisi di poliklinik untuk patuh pada kebijakan pengendalian. Dan yang terakhir, untuk evaluasinya yaitu seluruh bagian yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di poliklinik harus terinformasi dengan benar dan baik dalam pengendalian biaya pemeriksaan laboratorium BPJS. Next. Iya, selanjutnya ini ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini dibagi dari jenis limbahnya dan penampungannya. Syarat-syaratnya yang pertama itu penampungan yang bersifat sementara dapat ditaruh di sudut ruangan di mana tempat itu banyak menghasilkan. Yang kedua, limbah harus diambil oleh petugas kebersihan pada pagi dan siang hari untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir atau dikelola lebih lanjut. Selanjutnya, berdasarkan warna penampungannya, sudah disepakati oleh petugas kebersihan harus mengetahui kemana limbah tersebut dikumpulkan untuk dimusnahkan. Dan yang terakhir, syaratnya itu limbah yang ditampung dalam kardus tidak boleh lebih dari 2/3 bagian volume dan diberi identitas. Identitasnya itu bisa berupa nama limbah, asal ruangan, tanggal keluar, dan tulisan infeksius. Selanjutnya, untuk penyimpanan dokumen, yang kedua, edisi atau tanggal revisi terbaru atau nomor revisi atau ketiganya. Jumlah halaman, bila ada halamannya, kemudian wewenang untuk menerbitkan, dan yang terakhir pencantuman sumber. Selanjutnya, pemusnahan dokumen. Sebelum dimusnahkan,
Informasi-informasi yang utama terlebih dahulu diambil. Dan yang terakhir, pada pelaksanaan pemusnahan harus ada berita acara sesuai prosedur yang berlaku, seperti tanggal, bulan, tahun, dan pemusnahan, serta penanggung jawab pemusnahan dokumen dicantumkan. Ya, selanjutnya Pak Andi. Selesai ya. Baik, kita lanjutkan yaitu tentang pengendalian dokumen. Semua dokumen yang diberikan kepada petugas laboratorium sebagai bagian dari sistem manajemen mutu telah dikaji ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum diterbitkan. Hanya dokumen versi terbaru yang disediakan untuk menggunakan aktif pada tempat di mana dokumen itu digunakan. Dokumen secara berkala dikaji ulang, direvisi apabila perlu dan disetujui oleh petugas berwenang. Lanjut. Keluar ya. Slide-nya. Ya itu udah dulu gitu. Tunggu itu ya, sampai pengendalian dokumen. Terasa cukup ini slide dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan, kami silahkan. Sebenarnya, Jadi kesimpulannya saya disuruh ke Pak Haji. Apa kok nggak bisa ditarik apa yang kita masukin? Ayo sama mana ya? Tadi lab itu yang dia ya. Kemarin saya juga gitu, sama itu Pak, salah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ini sudah jam 3.28, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Yang kita baca tadi jangan dimasukin hati ya ujian. Tadi tuh lab langsung itu ya? Iya, Madya Pratama ya? Ke Pratama Madya, Bu. Oh digabung sih? Iya, itu ternyata miskom kita, Bu. Jadi intinya Pusing ya. Banyakan Madya, terus itu juga ini di rumah sakit juga. Oh jadi tadi digabung. Mas Andi yang ini ya? Pokoknya Mas Andi. Iya, Bu. Lihat dulu. Kelompok 10. Oh iya. Kenapa nggak nanya Mas Andi? Ya tadi sih kalau Ibu lihat sih memang udah lebih lengkap ya. Tapi kenapa digabung gitu aja? Kan masing-masing. Bisa diperbaiki loh ya. Ya, namanya juga yang bikin rame-rame, Bu. Gitu. Gabung-gabung terus jadi digabung. Nah, udah jelas. Ada Iya. Utama sendiri, Madya sendiri, Utama khusus, kan gitu kan. Bukannya kemarin bukan kita. Kamu rumah sakit itu. Ayo gimana? Ada yang tanya? Tanya jawab ada nggak? Izin bertanya, Bu. Ah, silakan. Maaf ya berisik-bisik ya lagi berisik-bisik. Paling mendasar antara tes ya. Suaranya putus-putus Mbak Dila. Suaranya kurang jelas. Perbedaan yang paling dasar antara Pratama dan Madya itu aja. Beda apa? Tadi kan dibahas.
perbedaannya. Perbedaan antara Madya dan Pratama itu ada sih dari di Permenkes 411 2010 ya. Itu ada persyaratan minimal bangunan dan prasarana kayak gitu kan. Kalau Jenis yang gedung pemeriksaan juga. jenis jenis kalau Pratama Dan itu pemeriksaan. eh, permanen sama permanen kalau Pratama itu. Terus luasnya sama sih, ventilasi penerangannya sama 5 watt. Terus bedanya apa nih ya? Daya listrik sesuai. Emang nggak dibaca dulu, Mas Andi? Ya, Bu. Masa sama aja. Apa ya? Lagi namanya, Bu. Segi ukuran labnya kalau di ruang pemeriksaan Pratama itu cuma 15 meter cukup. Coba Kalau yang dibantu, Madya dibantu. 30. Jangan Mas Jadi Andi sendiri, coba dibantu, jangan Mas Andi sendiri. Mas apa, Andi Bu? tadi dibantu yang lain, kelompoknya. Oh, dibantu yang lain. Ya, Mas Andi lagi sakit, kurang sehat. Sudah lumayan, Bu. Nanti baru kontrol, Bu. Ya, ada, alhamdulillah. Ayo dibantu yang lain. Jadi nggak konsen tuh. Masa lab Pratama sama Des, apa bedanya? Ayo silakan dibantu yang lain. Ini ada Mar, Maiga, Mia, Mita. Ayo silakan dibantu. Bedanya Madya dan Pratama. Izin Bu, Ya. izin menambahkan Pak Andi. Mungkin yang membedakan di sini laboratorium klinik utama Pratama Madya itu laboratorium yang melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan yang tingkat laboratorium kliniknya dan pemeriksaan imunologi dengan teknik yang lebih sederhana. Sementara untuk yang klinik utama Pratamanya sendiri, laboratorium yang melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinik, kemampuan pemeriksaannya terbatas, Bu, dengan teknik yang lebih sederhana dibandingkan dengan utama Madya, Bu. Ya. Ya, jadi bukan cuma SDM-nya ya, jadi jelas beda ya antara Pratama, Madya, Utama ya. Dari jenis pemeriksaan sudah beda, kapasitasnya beda, kemudian SDM-nya juga jauh ya bedanya ya. Nah sekarang Ibu yang mau tanya contoh lab Pratama, karena tadi di sini kan nggak dipisahkan ya. Tadi Bu Fase cuma 1, Bu. contohnya coba lab Pratama. Selain Mia, Fase ayo, 1, Bu. contohnya coba. Klinik fase 1. Ya apa tuh? Klinik fase 1. Alma, ada Alma. Iya, ada Ibu izin Ya, menjawab. ya. RS Pratama bisa puskesmas, Ibu. Kalau puskesmas ada aturan sendiri ya. Ini kan lab Pratama. Oh, Tahap yang apa yang di ditanya? desa-desa. Rumah sakit desa-desa, Ibu, pedesaan, daerah terpencil. Nggak usah ke desa yang ada di Jakarta. Kira-kira apa? Ya, desa pasti banyak Pratama desa ya. Contohnya. Amanda, Andri ada nggak? Ini Andri Astuti laki apa perempuan? Perempuan, Bu. Oh iya, ada Astutinya ya. Ya silakan. Eh, yang masih tipe C, Bu. Tipe D. Rumah sakit tipe D, Bu. Iya. Bukan tipe D ya. Kalau Pratama itu contohnya kalau kalian kerjasama misalnya di apa namanya di klinik ya. Klinik itu kan ada klinik 24 jam. Fase 1. Ya. Hmm. Klinik Budi Pratama contohnya ya, Bu. Ya, mungkin itu ya. Jadi artinya dia numpang di kliniknya itu masih Pratama. Oh, Nah, itu kan biasanya iya. cuma satu orang yang punya. Satu orang dia mengerjakan, dia semua yang QC kan ada kan banyak kan. Ibu kan Banyak, Bu. mahasiswa juga ada nih yang kelas ahli jenjang yang punya lab. Hmm. Itu kan termasuknya kan Pratama.
masih sendiri, alat-alatnya juga ya Bu, sederhana, mungkin pemeriksaannya sederhana. Ya, mungkin penanggung jawabnya juga ya, kali ya, Bu. Kalau Pratama mungkin dokter umum, iya. tapi kalau utama mungkin minimal Nah, spesialis betul. patologi klinik mungkin, Bu. Ya, ya artinya kalau yang klinik pertama enggak bukan apa bukan tadi sarana yang tipe D itu bukan, tapi yang klinik-klinik yang mempunyai misalnya dokter praktek lah biasanya 24 jam tuh klinik ya. Nah itu juga dia apa namanya akreditasinya ya itu biasanya ikut ikut di klinik. Soalnya alumni juga banyak yang punya suka kok suka tanya ke ibu juga gitu loh. Jadi ke klinik itunya akreditasi nggak ikut dia sendiri tapi klinik yang tanggung jawab gitu. Itu ya kalau pertama. Tapi kalau Madya udah pasti masing-masing tanggung jawab masing-masing. Artinya SDM-nya juga lebih besar lagi dari Madya dari eh, Pratama. Ya. Biasanya perorangan rata-rata kalau Pratama. Atau juga misalnya di rumah sakit eh, tipe C ya bisa juga kerjasama bagian dari klinik Pratama. Gitu aja sih ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ya, dilengkapi. Terus dari sekian oleh tadi yang Ibu lihat yang nggak ada itu, tadi kan manajemen lengkap ya, ada ya manajemen ya. Yang nggak ada manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan nggak ada, kemudian artinya manajemen keuangan ini bisa menghitung ya eh, biaya-biaya kos ya. Kemudian bisa dikembangkan yang nggak ada lagi adalah pemasaran ya. Pasti setiap lab ya, terutama yang swasta ya, itu pasti punya bagian pemasaran. Kemudian lab-lab yang utama, lab khusus ya itu pasti dia punya lab penelitian. Itu udah pasti itu. Ya. Namanya lab khusus itu dipakai buat lab penelitian biasanya. Ya, itu belum ada. Kemudian tadi pemasaran ya. Nah, itu kerjasama itu belum ada. Ibu lihat dari yang kalian buat lab utama Madya Pratama, kemudian sampai ke lab khusus yang mikrobiologi. Ya, nanti tolong di ini ya dilengkapi ya, dilengkapi untuk desain atau rancangan membuat lab ya. Bu, bisa lihat ada itu nggak bisa lihat. Itu ya. Kemudian Ibu lihat tugas-tugas di sini Ibu belum paham ya. Ini yang di sini ada ditanya nih ada apa nih? Duh, kelompok. Kelompok satu ini buat topik manajemen SDM di lab sama manajemen keuangan di lab. Ini maksudnya apa nih? Elsa, PJ-nya siapa PJ-nya? Ya, PJ-nya tadi siapa? Elsa ya? Mbak Eldisa, Bu. Elisa. Elisa. Ibu baru lihat absennya. Elisa, ayo. Itu yang tadi tugas yang pertama itu, kelompok pertama itu ada manajemen SDM di lab sama manajemen keuangan. Itu kapan ininya? Kapan majunya? Ya, Di Elisa. akhir, Ibu. Kenapa di akhir? Di akhir. Kemarin ada urut-urutan materi yang diberikan. Itu materi yang diberikan atau materi yang dari presentasi mahasiswa? Kemarin dikasih topiknya itu. Ada poin 1 sampai 20. Dia di Maaf, maaf, putus-putus. Gimana? Maaf, putus-putus. Eldisa. Maaf, putus-putus. Gimana, Eldisa? Putus-putus soalnya. Kemarin kan diberi tugasnya kan per poin, Bu. Ada poin 1 sampai 20. Kebetulan yang di Iya. kelompok 1 sama 2 itu di poin 16 sampai 20. Oh gitu. Nah, terus yang materi yang dari apa dosen
Ini berarti kelompok 2 di pertemuan keberapa? Coba dilengkapi ya, Kelompok biar dua Ibu nanti paham ya. Elisa, biar dilengkapi, biar Ibu paham. Jadi itu tadi tahu-tahu kok udah ke ini, udah ke lab utama mikro gitu loh. Ibu kurang paham. Ya. Jadi yang kelompok 9 dan 10 tolong diperbaiki ya. Kalau sudah diperbaiki harus sesuai ya. Standar minimal bukan maksimal ya. Misalnya tadi lab Pratama ya. Itu juga bisa juga dia menjadi lab madya. Kalau tadi pemasaran jalan. Seperti itu ya contohnya ya. Lab madya bisa juga jadi lab utama. Jadi buat labnya ya paling nggak ada kemajuan sedikit lah ya. Gitu ya. Ini kan mahasiswa udah bekerja, palingan pengalaman lebih banyak ya. Itu aja mungkin dari Ibu tambahannya. Berarti minggu depan yang kelompok siapa ya minggu depan? Kalau enggak Eldisa dibuat ini ya Ibu biar tahu apa namanya kelompok-kelompok berapanya ya. Maksudnya pertemuan ke berapa karena Ibu nggak paham dengan tugas yang diberikan ya. Kemarin kan Ibu nggak ikut kontrak program jadi Ibu nggak tahu ya kan. Jadi yang kelompok 1 tugasnya mana gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Wisalgia masih mantau atau tidak? Oke ya, kalau udah di absen Halo, kan ya ya? Ibu. Ya, Ah, ya. ya, Ini saya tadi sudah minta selesai tadi ya penjelasan. Bu ya ininya ya, Ya, minta presentasi. penjelasan. Ya, Minta saya penjelasan tadi. maaf sambil mengikuti kegiatan, jadi tadi saya juga menyimak ya apa yang dipresentasikan. Pembagian kelompoknya ini Bu Tri, karena ini kelas RPL Ajeng, seperti yang angkatan sebelumnya bahwa seluruh materi itu disiapkan oleh mahasiswa karena kan SCL ya kita ini kan dan untuk materi khusus dari dosen nanti hanya sifatnya penambahan saja. Nah oleh karena itu kita minggu lalu sudah membuat kelompok ya ini yang tadi saya share juga ke Ibu. Ya. Kemudian dengan apa namanya rambu-rambu ya rambu-rambu yang di slide pertama dan kedua itu untuk kelompok 1 dan sampai kelompok 7 kalau tidak salah itu ada terkait dengan tata laksana bukan tata laksana ya tetapi rancangan laboratorium ya mulai dari laboratorium klinik pertama yang umum ya 3 kemudian ada yang khusus 3. Nah kemudian itu juga minggu lalu saya sudah memberikan terkait dengan topik standar minimal laboratorium yang Permenkes 411. Mohon mengacu ke situ ya. Kemarin kita sudah share ya Permenkesnya, tinggal dicari di link aja. Itu memang Permenkes yang masih sampai saat ini menjadi standar minimal untuk laboratorium klinik seperti itu. Nah untuk persyaratannya seperti tadi yang disampaikan Putri, kok nggak ada ini itu sebenarnya di persyaratan pembuatan PPT itu sudah disampaikan, tetapi mungkin ini mahasiswa tidak begitu membaca ya apa rambu-rambu ya yang sebelum nama kelompok di situ ada ya untuk kelompok 1 sampai sekarang apa yang harus ada gitu ya. Tadi terkait dengan perizinannya harus bagaimana apa syarat ketenagaannya, syarat lokasi seperti itu, kemudian kewajiban hak dan kewajibannya ya hak dan kewajiban, kemudian sampai kepada bagaimana untuk ketiganya. Nah, itu karena itu merupakan bagian dari kewajiban dari laboratorium klinik. Nah, barangkali tadi seperti yang disampaikan Bukti untuk kelompok yang sudah maju tadi terkait dengan baik
yang empat laboratorium tadi ya. Nah itu mungkin dilengkapi saja ya, dilengkapi terkait dengan kekurangan-kekurangan yang menjadi persyaratan minimal tadi. Agar kita bisa dengan jelas membedakan tadi berarti empat jenis laboratorium tadi ya. Empat jenis laboratorium yaitu untuk laboratorium klinik umumnya itu ada 3, mulai dari yang pertama, kemudian kemudian laboratorium khusus mikrobiologi. Nah, apa yang setelah kalian presentasi kita bisa jelas ternyata bedanya adalah bagiannya ini adalah seperti ini. Nah, itu harus jelas bisa tersampaikan. Seharusnya seperti itu. Oleh karena itu, barangkali nanti untuk PPT-nya mohon dilengkapi. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa persyaratan minimal silakan mengacu kepada Permenkes 411 tahun 2010. Nah, untuk persyaratan yang lainnya tentu terkait dengan akreditasi dan lain sebagainya itu mengacu kepada peraturan-peraturan yang memang menjadi yang berlaku pada saat ini. Barangkali itu tambahan dari saya, Menteri, terkait dengan ini 4 kelompok ini dan 4 topik ini, dan mungkin untuk yang minggu depan ya sebelum dipresentasikan itu mohon dicek kembali juga ya, dibahas bersama-sama kelompok kecilnya. Ini apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan dari template atau tujuan pembelajarannya seperti itu. Dan saya rasa jangan berbagi misalnya ini membuat PPT, ini nanti presentasi, itu nanti kesannya nggak nyambung, yang membuat PPT siapa, yang membacakan sehingga nanti akhirnya tidak paham ya yang presentasi karena bukan dia yang membuat, misalnya seperti itu. Alangkah baiknya sebelum presentasi itu harus dibahas di kelompok hasilnya. Nah, kita kan punya jam perkuliahan yang panjang ya Bu Tri ya, sampai jam 9 malam. Nah, itu sebenarnya waktu untuk berdiskusi ya. Kita mungkin tidak mungkin berdiskusi sampai 21, tapi pergunakanlah waktu yang tersisa itu untuk membuat tadi makalah dan presentasi yang baik dan saya rasa itu Bu Tri. Terima kasih. Ya sudah paham tuh saya, jadi mahasiswa biar betul-betul iya betul gitu. Jadi nanti kan gimana mahasiswa ada yang mau mengemukakan pendapatnya atau berdiskusi sebelum kita akhiri? Ya. Ini beda ya, jadi pembuatan lab dengan tata laksana pemeriksaan beda loh ya. Tolong dibuatin beneran, jangan apa ya. Kalau menurutku masih kurang ya. Misalnya tata laksana pemeriksaan itu harus tahu peranalitik. Nah, apa saja itu harus tahu ya. Jadi jangan hanya sepintas-sepintas. Kalau Ibu lihat tadi bikin labnya nggak serius gitu loh. Makanya nggak kurangnya masih banyak. Maksudnya kurangnya masih banyak gitu ya. Ya itu aja sih dari Ibu. Tolong. Bu, izin bertanya Bu. Ada yang raise hand, silakan. Siapa? Bu, izin bertanya Bu. Saya Ayu Wulandari Bu. Bu mau menanyakan terkait tata kalau laksana yang pemeriksaan bertanya ini. mohon open cam ya, jangan hanya gambar doang. Maaf, biar bentar, kelihatan Bu. mukanya. Bentar ya Bu. Apa? Kamu di rumah ya? Iya Bu, di rumah Bu. Jangan sampai tiduran ya, Ayu ya. Enggak Bu, enggak tiduran Bu. Iya, silakan. Izin Bu bertanya Bu. Kalau mengenai tata laksana pemeriksaan itu Bu, misalkan kayak hematologi Bu, itu kan kalau yang kita pelajari manualnya itu kan ada sahli, ada talquis kayak gitu kan Bu. Cuman kan zaman sekarang udah nggak dipakai Bu. Nah itu masih dilampirin nggak Bu? Atau yang sekarang aja Bu kayak POCT atau hematologi analisa? Kalau hematologi kan banyak kan. Sekarang alatnya otomatis kan. Ya enggak? Di situ kan nanti ada peranalitiknya bagaimana. Nah, khusus di analitiknya itu kan pakai alat otomatis. Paling nggak tahu lah beberapa alat otomatis bagaimana prinsip dan metodenya. Kalau cara kerja nggak perlu, cara kerja tinggal pencet ini, pencet kan gitu kan? Siap Bu. Ya, apa aja. Berarti
Mm. Berarti yang metode lamanya itu nggak usah ya, Bu. Jadi hanya yang metode terbaru aja, Bu. Soalnya kan sekarang udah Ya, banyak yang nggak pakai kan, Bu, kayak Talqi, Tahli. ya Paling itu yang kan. masih Iya, yang manual. baik. Oh, siap, Bu. Paling nggak Yang ada baru aja. aja. Paling nggak ada misalnya kalau HB itu Sianmet HB. Sianmet ya, Bu. Ya, siap. Boleh itu Sianmet HB. Sianmet, Sianmet, Nah, POCT sama hematologi analyzer itu aja ya, Bu ya. iya, tapi tadi Oh, pemirsaannya banyak kan, jangan cuman HB Leko ya dasar lagi. Hematologi banyak loh ya. iya, Bu, Ada. tapi di tata laksana di topiknya hanya hematologi aja izin, Bu. Iya, kan tadi udah dibilang kalau hemostasis termasuk apa? Hemostasis, hematologi juga, Bu. Nah, jadi jangan hematologi cuman uh, leukosit, eritrosit, apa trombosit bukan itu aja, bukan darah lengkap lah intinya. Tapi ditambah tadi iyalah hemostasis tambah apa namanya darah tepi atau div kan begitu. Walaupun sekarang Siap, pakai Bu. alat, jelas kan alat itu. Ibu tahu sekarang ada alat yang bisa bikin slide juga ada. Siap, Bu. Ya, jadi jangan cuma dasarnya aja, masa tata laksana hematologi cuma dah lengkap. Aduh, sebentar juga selesai. Ya, Siap, gitu Bu. ya. Terima kasih, Bu. Ya, ayo lanjut. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini pertanyaan hematologi ini, Ayu udah lengkap semua ya. Jadi untuk pemeriksaannya itu, yang tata laksana itu dari pra-analitik, analitik sampai pasca analitik ya. Dan bukan cuma yang dasar-dasar ya. Ini kan mahasiswa sudah kerja semua, jadi biar saling share ilmu. Ya, Share izin, Bu, ilmu. tapi di Ya. topiknya hanya saya dapatnya kelompok kami ya, Bu. Izin dapatnya filariasi sama bukan hematologi, Bu, izin hemoglobin, Bu. Filariasis termasuk apa? Jadi filariasi mikrobiologi, Bu. Bagian apa? Eh dia ada banyak, Bu. Ada yang dia metodenya ada yang PCR, ada yang Dia hematologinya bagian fluid apa? langsung. Filariasis itu kan parasit kan? Parasit iya, Bu. Jenisnya Hmm. parasit, Bu. Iya, artinya masukkan nanti ke parasit gitu loh. Nanti buat lagi Oh, tugas-tugasnya. Kan parasit juga ada, makanya nggak cuman misalnya parasit cuman periksa feses saja. Bukan enggak ya. Feses, ya, Bu. feses nggak cuman periksa parasit aja, tukeran itu aja enggak. Gitu kan. Feses kan juga banyak kan, ada apa namanya periksa darah samar misalnya, ada periksa itu namanya tata laksana. Jadi bukan cuma parasitnya, parasit macam-macam lagi, ya kan? Ada Ya, Bu. protozoa, ada STH gitu ya. Tadi boleh lihat lagi tugasnya cuma yang jelas seperti itu ya untuk tata laksana pemeriksaan. Jadi harus lengkap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bilirubin juga gitu. Bilirubin juga gitu. Sama. Ibu lihat tadi ada tata laksana pemeriksaan bilirubin. Sama aja. Harus lengkap. Dari praanalitik, analitis sampai. Yang banyaknya tuh di analitiknya. Kalau pasca mapa mungkin nggak terlalu banyak, tapi di analitik. Kenapa di analitik? Karena di situ ada metode yang macam-macam. Ada prinsipnya macam-macam. Kalau analitiknya juga ada macam-macam. Ya, ya. Ada lagi? Sudah? Bu Salbia masih mau nutup Bu Salbia? Nah, jadi karena ini saling tukar informasi, saling tukar ilmu ya, tolong untuk apa namanya mata kuliah manajemen lab ini dosen hanya memberikan masukan ya. Jadi pengalaman yang ada di apa di tempat kalian bekerja ya disampaikan di sini. Ditambah ilmu-ilmu yang tadi misalnya tambahan-tambahan misalnya eh, untuk lab utama apakah perlu pemasaran misalnya. Itu kan termasuk tambahan kan? Itu ya. Kalau untuk tata laksana dijelaskan lagi. Misalnya bakteri, pokoknya banyak deh penjelasan itu ya. Supaya materinya itu tercover semua di manajemen lab.
Ya, ada lagi. Bu Salbia mau nutup, Bu Salbia? Kalau sudah tidak ada ya mungkin Bu Salbia karena sambil ada pekerjaan ya. Tolong yang tadi sudah presentasi ya diperbaiki dulu ya sesuai yang dengan tugas dari mata kuliah manajemen lab ya, dipisah ya. Yang bagaimana yang mikro, bagaimana yang lab umum ya. Jadi yang umum ada Pratama Madya Utama, kemudian yang lab khusus ada mikro, ada patologi anatomi dan parasitologi kalau nggak salah ya, yang lab khususnya ya. Jadi sesuai dengan minimal, standar minimal Permenkes ya. Jadi bukan hanya asal buat seperti tadi lab mikro, kalau ibu lihat asal buat tadi ya. Karena di kesimpulannya hanya lab saja, kesimpulan lab adalah pengujian ini, nah itu ya. Sudah Ibu tutup ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.